Halo Buria mau sekolah minggu? Iya. Iya mati. Bisa tak update. Nenek. Orang kelas-kelasan tak arolah sekolah. Dimulai aja Mbak Mumpun. Apa mana anak? Anaknya mana? Yang tugas dapat ada belum? Abel sama siapa? Tunggu on semua dulu ya Mbak Tati. Maksudnya Ben Abel sama Riko ya? Riko masih connecting. Halo Riko. Halo juga ibunya Riko. Ini ibunya Riko ini ya. Iya. Halo Abel. Oh, ya sekolah minggu jadi banyak, nggak apa-apa gitu aja ya, Bu Ria ya. Saya dihitung 3 ya. Ya, berarti 5 orang ya itu ya.
Pesertanya Riko dan Daniel ya. Oh, Riko dan Daniel. Kasih salam anak-anak. Podo Halo, gendutnya iki kembar. Oh, ya. Si kembar yang beda bapak ibu. Halo, Abel mana Abel? Mas, mikir dong, nggak boleh gitu. Mas, ya nggak boleh. Iya, Joel Jose itu sudah hadir selalu setia. Ini Abel mana ya? Doa pembukaannya Abel ya ini. Halo Mbak. Halo Mbak Oh, Abel. iya. Abel sudah terlihat. Iya. Riko Daniel, Joel Jose, Buria. Terus Abel. Ada lagi? Oh ya Tuhan, sudah 5 jiwa. Ya sekarang minggu sini. Sini duduk sini. Sudah siap? Mana? Coba mau dengar suaranya Daniel dan Riko. Mana suaranya? Halo. Ya. Jose, shalom. Shalom. Ya. Abel, shalom. Shalom. Mbak Tati, shalom. Shalom Mbak Mumpun. Sekarang bareng-bareng ya. Tak hitung 1, 2, 3. Semuanya jawab paling semangat. Shalomnya yang paling keras. Paling semangat. Sudah makan belum? Sudah. Sudah mandi belum? Sudah. Sudah gosok gigi? Sudah. Sudah. Ya, jawab ya. Shalom bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Shalom. Shalom. Kayak 1000 anak loh ini, banyak banget suaranya ya. Bergema. Sudah siap sekolah minggu? Yang sudah siap lambaikan tangannya. Menyerah. Lambaikan tangannya. Iya, lambaikan tangannya. Lambai. Siap ya? Nah, siapa yang tahu hari Minggu ini sekolah minggunya temanya apa? Ada yang tahu enggak? Kasih Mbak Mumpun. Siapa ini yang jawab? Mbak Fiska ya yang jawab ya? Iya Mbak Mumpun. Mbak Fiska ini belum makan mesti ya, belum makan. Kalau sudah makan pasti semangat ya. Ya, sudah siap semua? Siapa yang pagi ini merasakan kasih Tuhan? Coba siapa? Yang merasakan kasih Tuhan. Nah, semua angkat tangan. Asik. Berarti harus jawab satu-satu ya. Merasakan kasih Tuhannya dalam bentuk apa? Coba tak tanya. Riko. Apa bentuk kasih Tuhan yang sudah dirasakan pagi ini? Apa? Oh, ada di langit-langit jawabannya. Buka dulu. Apa tuh? Punya. Mic-nya dipencet dulu, Mas. Ya. Apa kok? Daniel mau nggak, Mbak? Daniel diberi oksigen. Diberi. Saya benar dong. Iya bener loh. Itu bukti kasih Tuhan loh. Bisa bernafas. Coba kalau beli oksigen itu yang ada tabungnya itu mahal. Ini gratis. Coba semua hirup pelan-pelan, rasakan kasih Tuhan. Ayo tarik nafas. 1, 2, 3. Tahan terus lo ya, sampai nanti siang. Nggak. Lepaskan. Bayar ndak?
Bayar enggak? Enggak. Nah, itu bentuk kasih Tuhan. Kita masih bisa bernapas. Sudah siap memuji Tuhan? Nah, sebelum memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu, ya. Kita berdoa dulu yang dipimpin sama Abel. Di mana Abel? Abel sudah siap? Udah. Ya, yuk semua sikap berdoa ya. Kita mau doa dulu. Yuk, mari kita berdoa. Silakan Abel. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan melakukan kegiatan sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Siap memuji nama Tuhan ya? Siap ya? Yuk mic-nya dinyalain. Nyanyi enggak apa-apa lah, biar kedengeran suaranya. Masuk aku ngomong sendiri. Nyanyi ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, dari bintang di langit, dari bunga di taman. Oh Yesus, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus. Oke. Tadi Riko sudah jawab. Sekarang mau tanya dulu. Hai Ella. Halo Ella. Hai Ella. Loh. Hai Ella. Ella masih loading ya. Ya, sekarang mau tanya lagi sama Joel Jose. Coba dibagikan ke teman-temannya bukti kasih Tuhan Yesus yang sudah dirasakan pagi ini apa coba? Selain bisa bernafas. Apalagi? Coba Joel sama Jose jawab. Apa? Ini siapa? Joel apa Jose yang angkat tangan? Jose, Oh, Jose. Apa Jose? bisa bangun pagi hari dengan sehat. Iya, bener banget, itu juga bukti kasih Tuhan ya. Masih sehat, masih bisa sekolah minggu, masih bisa kumpul sama keluarganya, itu juga bukti kasih Tuhan ya. Ya, sekarang kita mau angkat satu pujian lagi ya. Kasih Yesus manis dan indah. Bisa? Kasih Yesus manis dan indah. Bisa? Bisa ya? Ayo, kita mau pujikan lagi. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Sungguh indah. Diulangi lagi. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Sungguh indah. Amat tinggi. Amat tinggi. Takkan teratasi. Amat
banyak banget. Nah, sekarang mau tanya lagi. Bukti kasih Tuhan sama siapa ini? Ada siapa lagi? Oh, ini Bu Darsi ini bersama siapakah? Boleh absen dulu? Ada siapa saja bersama Bu Darsi ini? Halo. Anet. Bu Darsi ini. Anet. Oh, Anet. Anet sama siapa? Sama Puri. Sama Puri. Oh, sama Puri. Anet sama Puri. Halo. Hai. Ella, coba Ella. Hai, Ella disapa lagi. Hai, Ella. Iya. Oke, ada siapa lagi di sini? Ya, coba sekarang mau tanya sama Anet sama Puri. Asik. Mau tanya dulu, coba sudah merasakan kasih Tuhan belum hari ini? Udah. Ya, kalau sudah merasakan kasih Tuhannya dalam bentuk apa? Coba dibagi sama teman-temannya. Diceritain ke teman-temannya. Diberi kesehatan. Nah, diberi kesehatan. Terus apa lagi? Tadi udah sama Joel, Jose. Terus apa lagi? Diberi kebahagiaan. Oh, bahagia hari ini. Ya. Kenapa kok bahagia? Sekolah minggu. Oh iya, bisa sekolah minggu, bisa ketemu teman-temannya ya, meskipun lewat HP ya. Iya. Iya, oke. Nah, kita mau ke satu pujian lagi ya. Ya. Kasihnya seperti sungai. Karena memang benar kasih Tuhan itu nggak ada berhentinya loh ya. Semuanya tercurah buat kita semuanya ya. Semua. Oke, nyanyi yuk. Suaranya yang keras. Tepuk tangan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti hatiku, mengalir waktu cintanya seperti sungai, cintanya seperti sungai, cintanya seperti sungai, hatiku mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya dari hatiku. Siapa lagi tadi yang belum jawab? Coba sekarang. Abel, hai Abel. Mana Abel? Abel. Iya. Coba Abel sebutkan bukti kasih Tuhan ke Abel apa? Bisa sekolah minggu nanti sore. Iya, bisa sekolah Secara minggu. offline. Habis itu diberi kesehatan. Ya. Terus diberi nafas kehidupan yang baru juga. Habis Banyak ya? banyak. Iya, banyak. Masih bisa kumpul sama keluarga ya, semuanya ya. Sukacita ya. Sekarang semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Siap. Joel Jose siap? Siap. Riko siap sama Daniel? Siap. Siap. Ella siap? Siap. Siap, oh hebat. Abel siap? Siap. Siap.
Siap. Anet? Anet Feli siap? Feli nggak dengar ya tadi ya. Siap. Siapa sih? Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Kasih pasti. Bisa ya? Bisa ya? Bisa? Nyanyi ya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti kasih pasti murah hati, kasihmu kasih. Marilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni. Kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oke, siap ya. Siap mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saya berikan ke Mbak Tati. Silakan Mbak Tati. Terima kasih Mbak Mumpun. Ya. Semuanya bisa dengar suaranya Mbak Tati? Jelas tidak? Jelas. Oke, kalau jelas beri jempol. Oke, sip. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang apa tadi? Kasih. Ya. Nanti minta tolong Mas siapa? Mas Samuel. Share screen-nya. Mas Deo. Oke. Sebelumnya kita mau siapkan Alkitab dulu. Alkitabnya sudah siap semua belum? Sudah? Oke, kita mau buka dari 1 Korintus 13. Boleh pakai HP, boleh pakai Alkitab yang gini. Yuk. 1 Korintus 13, tapi nanti Mbak Tati tidak membaca semuanya, hanya sebagian. Ya. Oke, Mas Samuel belum share screen-nya ya. Oke, kita mau baca dulu. Kita mau baca khusus ayat 4 sampai 7. Dilanjutkan ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, demikian firman Tuhan dari 1 Korintus 13. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan firman-Nya, langsung ke halaman yang ada dongengnya Mas Samuel. Langsung ke yang dongeng ya.
Di situ Mbak Tati punya dongeng berjudul apa? Semut dan dongengnya berjudul Semut dan Kepompong. Nah, di situ. Nah, itu ceritanya. Kalian bisa ikut membaca ya di halaman yang lembar ke-8 dulu. Lembar 8. Oke. Pada suatu hari di sebuah hutan yang lebat, kalau hutan itu pasti banyak binatangnya, ya kan? Di situ di hutan itu terjadi badai yang sangat hebat. Badainya kencang sekali, menerpa pohon dan daun-daunnya. Nah, pada suatu hari daun-daun yang kena badai itu pada patah. Banyak hewan yang tidak dapat menyelamatkan dirinya. Tapi badai itu berjalan semalaman, baru reda ketika pagi hari. Nah, matahari kembali bersinar dengan cerahnya di pagi hari. Nah, di lembar selanjutnya, tiba-tiba dari dalam tanah lembar muncul seekor semut. Adik-adik tahu kan yang namanya semut? Semut itu ada yang kecil, ada yang besar. Nah, si semut itu berlindung dari badai karena ia bisa masuk ke dalam kandangnya. Kandangnya ada di dalam tanah, jadi dia aman dari badai. Nah, ketika sedang berjalan, ia melihat seekor kepompong. Tahu kan kepompong? Nah, kepompong tadi itu tergeletak di dahan yang patah. Ya, kepompongnya gantung seperti gambar yang di depan tadi. Terus, selanjutnya, si semut bergumam. Alangkah tidak enaknya menjadi kepompong. Terkurung dan tidak bisa kemana-mana. Menjadi kepompong memang memalukan. Coba lihat aku. Bisa pergi kemana saja aku mau. Ejek si semut pada kepompong. Semut terus mengulang perkataannya di setiap hewan yang ditemuinya. Nah, selanjutnya. Beberapa hari kemudian, semut berjalan di jalan yang berlumpur. Jalan berlumpur itu jalannya becek. Si semut tidak menyadari kalau lumpur yang diinjaknya bisa menghisap dirinya semakin dalam. Aduh, sulit sekali berjalan di tempat becek seperti ini, keluh si semut. Semut lama sekali di situ ya, si semut semakin tenggelam dalam lumpur. Dia berteriak, "Tolong! Tolong!" Semut terus berteriak. Nah, akhirnya datanglah seekor apa ya? Kita lihat yuk. Wah, sepertinya kamu sedang kesulitan ya? Si semut heran. Dia heran mendengarkan suara itu. Ia memandang di sekitarnya. Dia lihat ke kanan, ke kiri, dia mencari sumber suara itu. Dan si semut melihat seekor kupu-kupu yang indah yang terbang mendekatinya. Kupu-kupu berkata kepada si semut, "Hai, semut, aku adalah kepompong yang dahulu engkau ejek. Sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu. Aku bisa pergi kemana saja dengan sayapku. Lihat, sekarang kau tidak bisa berjalan di lumpur itu kan?" Kata si kupu-kupu yang cantik itu. Akhirnya si semut berkata juga, "Wah, aku sadar. Aku mohon maaf karena telah mengejekmu. Maukah kau menolongku sekarang?" Kata semut pada kupu-kupu. Akhirnya
Kupu-kupu menolong semut yang terjebak dalam lumpur penghisap. Tidak berapa lama kemudian, semut terbebas dari lumpur penghisap tersebut. Nah, setelah terbebas, apa yang diucapkan semut ketika ditolong oleh si kupu-kupu? Semut marah atau mengucapkan terima kasih ya? Ya, semut mengucapkan terima kasih kepada kupu-kupu. Terima kasih ya kupu-kupu. Terus akhirnya si kupu-kupu pun menjawab, tidak apa-apa, memang sudah kewajiban kita untuk menolong yang kesusahan. Karena kamu jangan mengejek hewan lain lagi ya. Begitu kata si kupu-kupu, pesan si kupu-kupu kepada si semut. Karena setiap makhluk pasti diberi kelebihan dan diberi kekurangan oleh Tuhan. Ya kan? Nah, sejak saat itu si semut dan si kepompong yang tadinya kepompong terus menjadi kupu-kupu menjadi sahabat karib. Nah, itu tadi dongeng dari cerita tentang si semut dan kepompong. Nah, belajar dari si semut dan si kepompong, kita belajar untuk mengasihi musuh meskipun kita diejek. Teman, misalnya Mas Riko diejek Daniel, atau ketika saling bertengkar, saling mengejek. Kira-kira ketika sudah berapa lama berlangsung, bisa enggak saling memaafkan Mas Riko, Mas Daniel? Bisa enggak? Bisa enggak memaafkan? Bisa. Bisa. Oke, ketika diejek kita harus bisa memaafkan. Nah, lanjutnya. Dari firman tadi, dari cerita itu tadi juga, mengapa toh kita harus mengasihi? Siapa yang tahu? Tuhan tadi kan mengajarkan kita untuk mengasihi. Seperti kepompong yang diejek tapi tetap mengasihi si semut, tetap menolong si semut. Nah, bagaimana dengan kita? Mengapa kita harus mengasihi? Siapa yang tahu? Mbak Afer? Dari firman tadi, mengapa kita harus mengasihi? Ada yang tahu? Yang pertama apa kira-kira? Mbak Afer, Mbak siapa lagi tadi ya? Mbak Anes atau Mbak Puri, tahu enggak mengapa kita harus mengasihi? Yang pertama, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Itu. Terus yang kedua tadi apa ya? Siapa tahu? Di ayat yang keberapa ya tadi ya? Keempat. Kasih itu apa tadi? Kasih itu sabar. Sabar dalam hal apa? Oke, sabar menanggung segala sesuatu. Seperti kalau di cerita Alkitab, itu seperti contoh cerita Pak Ayub. Pernah dengar toh cerita tentang Pak Ayub? Pak Ayub itu orang yang saleh, taat pada Tuhan Yesus. Dia mengasihi semua orang yang ada di keluarganya. Dia mengasihi anak-anaknya, mengasihi teman-temannya. Dia rajin berdoa. Tapi Tuhan malah menguji Pak Ayub. Tuhan menguji Pak Ayub dengan cara apa? Ketika Pak Ayub harus kehilangan keluarganya, istrinya meninggal, anaknya meninggal, anak laki-laki dan perempuannya juga meninggal. Terus harta bendanya juga habis. Pak Ayub sendiri juga sakit-sakitan, ya toh. Pak Ayub juga sakit terus, sakitnya parah sampai kadang dia juga capek dengan sakitnya. Tapi
Meskipun cobaan datang terus, Pak Ayub tetap sabar menanggung penderitaannya. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, seperti adik-adik juga. Adik-adik juga harus tetap sabar. Sabar dalam segala hal. Seperti yang dicontohkan Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus juga sabar. Kalau Tuhan Yesus sabar dalam hal apa ya? Siapa yang tahu? Mas Riko tahu enggak? Mas Joel dan Mas Jose tahu enggak? Tuhan Yesus itu sabar pada saat apa? Mana ini Mas Joel, Mas Jose? Oke, Tuhan Yesus itu sabar ketika Tuhan Yesus diejek, ketika Tuhan Yesus itu diusir, ketika harus pergi dari satu tempat tidak diperkenankan, terus dia harus pergi, dia diusir. Tuhan tetap sabar. Ketika Tuhan disiksa, ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus tetap sabar. Tuhan tidak pernah marah. Tuhan juga tidak membalas kejahatan orang-orang yang mengejeknya, menyiksanya. Ya, Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Ya kan? Demikian juga Tuhan tidak pernah membalas kejahatan mereka. Tapi Tuhan Yesus senantiasa apa? Apa ini namanya? Mendoakan mereka. Iya, Mas Riko mau jawab apa itu? Tuhan Yesus selalu mendoakan orang-orang yang mengejeknya. Nah, oke Mbak Puri. Nah, selain itu, selain kasih itu harus sabar, sabar menanggung segala sesuatu, ada lagi. Kasih itu harus apa? Yang kedua, yang ayat berapa tadi? Ayat 4. Kasih itu murah hati. Tidak boleh sombong. Ketika kalian punya sesuatu yang bagus, lebih bagus dari temanmu, atau lebih baik dari temanmu, kalian tidak boleh sombong. Boleh enggak kita sombong? Boleh atau tidak? Tidak boleh, bahasa isyarat sombong. Kita enggak boleh sombong. Mengapa kita harus mengasihi? Ayo, apalagi selain itu? Karena kasih itu mampu mengampuni. Ketika kita belum bisa mengampuni, berarti kita belum punya kasih di hati kita. Ya, kita harus bisa mengampuni. Misalnya, apa ya? Kamu tahu temanmu itu sebenarnya yang salah. Temanmu itu yang melukai kalian, yang mengejek kalian, tapi kalian tetap harus mengampuni, harus mau mendoakan. Tapi kalau ketika adik-adik tidak mau mendoakan, tidak mau mengampuni, nah kasih di dalam hati kita akan hilang. Karena kasih itu harus mau mengampuni. Kasih itu juga tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Tuhan Yesus tadi juga tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, Mbak Puri, Mbak siapa lagi tadi? Ya, Mbak Puri, Mbak Anes, kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Ella juga, semuanya yang ada di sini. Asnio dan semuanya. Ya. Terus lanjut lagi. Mengapa kita harus mengasihi lagi? Karena apa? Ayo, siapa yang tahu? Ayat berapa lagi tadi? Kasih itu bagaimana? Oke, kasih itu melakukan segala sesuatu dengan sopan. Melakukan segala sesuatu dengan sopan. Berarti berpakaian juga harus sopan. Berkata-kata juga harus sopan. Tidak boleh bentak-bentakan. Saling membentak. Teriak-teriak. Itu tidak sopan. Ya. Itu mengapa kita harus mengasihi. Terus lanjut lagi. Kasih yang Tuhan ajarkan adalah kasih yang
Sungguh-sungguh Tuhan itu mengajarkan kasih itu sungguh-sungguh, tidak pura-pura. Tuhan mengajarkan kasih itu tenanan. Tuhan itu juga mencontohkan pada kita bahwa Tuhan itu mengasihi semuanya. Mengasihi Mas Riko, Mas Daniel, Mbak Abel, Mbak Puri, Mbak Anes, Mbak Ella, Mas Jose, Mas Joel, Mas Nio, Mbak Mumpun, semuanya ya. Nah, itu tadi mengapa kita harus mengasihi. Terus selanjutnya, dari firman Tuhan dari 1 Korintus 13 tadi juga mengajarkan kepada kita harus belajar untuk mengasihi. Mengasihi siapa lagi? Mengasihi yang ada di sekitar kita. Siapa yang paling dekat dengan kita? Siapa yang tahu? Yang paling dekat dengan kita, yang ada di rumah kita. Kita mengasihi siapa yuk? Keluarga. Keluarga itu ada orang tua. Orang tua. Ada saudara. Ada saudara. Saudara itu bisa kakak, bisa adik. Nah, itu harus kita kasihi. Tidak boleh saling bertengkar. Terus selanjutnya, yang ada lebih jauh dari kita lagi siapa? Tetangga di sekitar kita. Terus kalau saudara. Oh, negara. Ya, negara juga. Bangsa dan negara kita harus kita kasihi. Teman-teman kita. Saudara. Saudara tadi sudah kakak atau adik. Ya. Terus tetangga kita. Tetangga, teman bermain kita, teman bermain adik-adik ketika di sekolah atau di rumah atau saat ini kalian sedang bersama-sama, itu juga harus kita kasihi. Dan sesama kita, ya semuanya, kita tidak boleh membeda-bedakan, ya. Kasih itu harus kita praktekkan, ya. Tidak boleh membedakan, itu lebih baik kok aku boleh berteman dengan si A. Oh, yang itu agak pemayu, agak nakal, dia sering ganggu aku tidak mau mengasihi. Boleh enggak? Tidak boleh. Ya. Harus kita sama-sama mengasihi siapapun. Ya. Nah, melalui firman Tuhan ini, mari kita belajar mengasihi. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan lebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Nah, sebagai penutup, ayat penutupnya, nanti adik-adik bisa menghafalkan juga. Kita mau baca bareng-bareng dari ayat 13. Jadi bisa baca dari ayat 13 ya. Nanti boleh dihafalkan, boleh diingat-ingat terus. Yang sudah siap, kita baca bareng yuk. 1, 2, 3. Yang ayat 13 ya. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, itu firman penutup pada siang hari ini. Ya, kita belajar untuk mengasihi. Oke, sebelum nanti kita tutup dalam doa dengan Mbak Mumpun atau beraktivitas dengan yang lainnya, kita mau minta berkat Tuhan supaya kita bisa melakukan firman Tuhan ini ya. Kita mau lipat tangan kita mau berdoa akhir firman ya. Oke, mari kita berdoa, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika pada siang hari ini Tuhan sudah mengajarkan kami untuk mengasihi.
karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kami. Karena Tuhan sudah mengajarkan kami untuk mengasihi, dan mampukan kami Tuhan untuk melakukan dan melaksanakan kasih itu kepada sesama kami. Dan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Mampukan kami Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Mumpun. Oke, Mbak Tati, terima kasih. Nah, apa tadi firmannya Mbak Tati? Ayo. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ayo. Kasih. Kasihnya ngapain? Kasihnya ngapain? Kasih, bener ya. Sebelum kita menutup sekolah minggu siang hari ini, sebelum nanti berdoa, Riko ya yang berdoa nanti ya. Ya, oh ya, sebelum kita menutup dalam doa, kita mau kasih satu pujian lagi ya. Nyanyi yang semangat. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Ya, boleh gerak-gerak, boleh berdiri, bergerak boleh. Silakan. Boleh peluk saudaranya, peluk teman sebelahnya gitu ya. Oke, yang ada temennya boleh pelukan nanti ya. Sayang kepada sayang loh. Yuk. KSIH. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak kemarah. Bang sayang peluk-peluk. Seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka marah. Sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. 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 Tidak boleh marah-marah ya, harus sayang ya sama semuanya ya. Nah, oke. Sekarang kita mau berdoa. Sekolah minggunya sudah selesai, kita mau berdoa ya. Siap ya? Riko, sudah siap Riko? Siap. Oke, yuk. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu kembali menghadap ke hadiran-Mu. Mengucap terima kasih Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu ini. Dari awal
Halo, halo. Saya bentar. Sudah ya? Dengar enggak suaranya ya? Sudah terdengar. Sudah. Maaf tadi kepencet ya. Sudah ya. Oke. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu lagi hari Minggu depan ya. Ya, yang rajin ya. Sampai jumpa. Dadah Joa Jose. Senyum-senyum. Dadah Riko, Daniel.